Di bawah langit kelabu dan derasnya air sungai yang terus naik, keberanian seorang personil Brimopolda Sumatera Utara kembali menjadi penyelamat bagi warga yang terjebak banjir. Suara gemericik air yang ganas dan gerak jembatan kayu yang nyaris patah tak menghentikan langkah anggota Brimob yang berjalan perlahan menahan napas pada setiap pijakan. Hati-hati, Kak. Di dadanya ia menggendong seorang bayi kecil yang masih merah, masih rapuh, yang menangis lirih tanpa memahami bahaya yang mengintai di sekelilingnya. Jembatan darurat ini bergoyang diterpa angin dan derasnya arus. Namun keberanian tak pernah surut di balik seragam Brimob yang basah oleh hujan. Personil Satuan Brimopolda Sumatera Utara tak hanya mengevakuasi sang bayi. Mereka juga membantu masyarakat lain menyeberangi jembatan rapuh ini menuju tempat yang lebih aman. Setibanya di lokasi, personil Brimob bersama warga langsung bergerak memastikan setiap pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, mendapatkan kenyamanan di tengah situasi darurat. Di saat jembatan hampir runtuh dan rasa takut memenuhi udara, keberanian dan kepedulian anggota Brimob justru menjadi jembatan bagi keselamatan banyak nyawa. Sejumlah titik pemukiman masyarakat di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat masih terendam banjir. Kondisi ini membuat warga tetap bertahan di berbagai lokasi pengungsian yang telah disediakan. Pemirsa, sudah hampir 11 hari ratusan kepala keluarga di Kecamatan Tanjung Pura tidak dapat kembali ke rumah mereka. Warga yang mengungsi terdiri dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia. Bahkan mereka bertahan dengan kondisi serba terbatas dan hidup seadanya di lokasi pengungsian. Sejumlah warga mulai mengalami keluhan kesehatan karena tempat pengungsian tidak memiliki dinding maupun pintu. Kondisi ini sangat meresahkan bagi para pengungsi, ditambah juga air di pemukiman yang tidak kunjung surut, meskipun sungai di sekitarnya sudah menunjukkan penurunan. Pencarian korban di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih berlangsung. Seperti ada di sebelah belakang saya, betapa puluhan rumah luluh lantak rata dengan tanah, dan yang kami injak ini adalah sebelumnya rumah, bahkan atap rumah. Satu persatu petugas mengecek dengan sebilah bambu, menusuk-nusuk ke dalam tanah untuk memastikan bahwa tanah tersebut aman untuk diinjak, dan jika memang masuk ke dalam tanah cukup dalam, dan ini juga bisa membantu mereka untuk menemukan jasad yang masih tertimbun di dalam tanah untuk memaksimalkan pencarian korban. Petugas dibantu oleh K9. Kami mendapatkan informasi ada 2 K9 yang diterjunkan untuk pencarian pada hari ini. Sekarang hari ke-11, untuk jumlah data korban yang kami himpun saat ini adalah sebanyak 240 orang menjadi korban, 155 meninggal dunia, 40 orang luka berat dan 29 orang luka ringan. Untuk kondisi cuaca hari ini, untuk hari ini bisa dikatakan cerah, namun kami tidak tahu apakah nanti sore akan turun hujan seperti hari kemarin, karena memang untuk cuaca sangat mempengaruhi petugas untuk meneruskan atau tidaknya pencarian korban. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Arlista Hadi Leman melaporkan. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan karena melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci di tengah banjir besar yang melanda wilayahnya. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir.
Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Sementara pemerintah daerah Aceh Selatan meluruskan isu terkait surat Gubernur Aceh yang menyebut keberangkatan Bupati Mirwan tanpa seizin pemerintah provinsi. Menurut Pemda Aceh Selatan, surat baru diterima pada 2 Desember 2025 saat Bupati Mirwan sudah berada di Tanah Suci. Penyebutan beliau tidak menggubris rekomendasi surat Gubernur Aceh itu tidak benar karena beliau berangkat umroh di belakang surat itu keluar. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Sementara saat dihubungi tim redaksi iNews, Mirwan menyebut akan pulang ke Indonesia pada 6 Desember setelah mendapat informasi air kiriman dari Aceh Tenggara naik. Atas tindakannya ini, Mirwan pun dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pernyataan ini disampaikan Bahlil di Bandara Sultan Iskandar Muda saat mendampingi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh Minggu pagi. Menurutnya kelangkaan LPG di Aceh dalam beberapa hari terakhir akan segera ditangani dengan mendatangkan pasokan LPG melalui jalur laut dan dirinya juga menginstruksikan LPG untuk mengambil dari depo terdekat. Bahkan hingga hari ini sejumlah warga di Banda Aceh masih terlihat mengantri panjang bahkan hampir di semua pangkalan yang menyediakan LPG. Sekarang hari ini juga kami akan memutuskan untuk mengambil yang terdekat agar LPG tidak terjadi pengantrian. Seperti contoh di Sumut. Di Sumut itu yang tadinya dari Dumai kita alihkan ambil dari Sumatera Barat. Nah sekarang sebentar sore insya Allah sudah ada solusi untuk persoalan LPG di Aceh. Berlahan-lahan ya, berlahan-lahan kita akan selesaikan. Pak Dirut Pertamina juga sangat siaga betul dengan tim yang ada. Ya, makasih ya.